guys, welcome to my channel. Ngomong-ngomong, gimana kabar kalian semua di sana? Semoga kalian semua sehat di masa pandemi ini ya guys ya. Sebelumnya terima kasih yang udah mau klik video ini. Hari ini aku mau cerita mengenai hutan Aokigahara. Ngomong-ngomong, ada yang udah pernah tahu belum sih hutan Aokigahara? Hutan Aokigahara terletak di barat laut Gunung Fuji, sekitar 100 km dari barat Tokyo, dengan luas 30 km persegi. Hutan ini dibilang cukup subur akibat curahan lahar dari Gunung Fuji ketika gunung itu meletus di tahun 864. Tapi bukan keindahannya yang membuat Aokigahara ini menjadi terkenal. Tahu nggak sih apa? Melainkan hutan ini tuh dikenal sebagai tempat bunuh diri paling favorit untuk warga Jepang. Meskipun diliputi kisah seram, sebenarnya hutan Aokigahara juga tempat yang sangat indah ya. Dengan gua-gua esnya, deretan pepohonan yang tinggi menjulang ke angkasa, dan pemandangan di sekitar Gunung Fuji yang merupakan gunung terbesar di Jepang. Nah guys, ada beberapa mitos dulu nih yang buat hutan Aokigahara ini jadi dikenal sebagai hutan tempat bunuh diri atau suicide forest. Kalau gitu kita bahas dulu yuk mitos mengenai hutan Aokigahara. Jadi pada zaman dulu itu ada beberapa mitos yang beredar di Jepang, yaitu mitos tentang Ubasute. Ubasute mungkin bisa dikatakan sebagai tradisi paling durhaka di dunia. Gimana enggak? Tradisi ini dilakukan oleh seorang anak yang biasa membuang orang tua yang sudah tua, biasanya nih untuk wanita, ke dalam hutan dan dibiarkan mati kelaparan. Sebenarnya beberapa hutan memang pernah dijadikan untuk tradisi Ubasute ini. Nah, hutan Aokigahara ini adalah salah satu tempat yang biasa dilakukan tradisi Ubasute. Hal ini sudah biasa dilakukan oleh warga Jepang zaman dahulu. Itu zaman dulu ya, tapi untuk saat ini pemerintah Jepang sudah melarang tradisi tersebut. Tradisi Ubasute zaman dulu itu mungkin disebabkan karena kehidupan yang sulit serta kemiskinan di zaman dahulu yang membuat para anak tega membuang orang tua mereka ke hutan. Hal ini tuh dilakukan karena pada zaman dulu itu ya, orang-orang miskin di sana tuh tidak memiliki cukup makanan yang bisa diberikan untuk anggota keluarganya. Jadi anggota yang paling tua seperti ibu mereka perlu singkirkan demi bertahan hidup. Gak kebayang ya, aduh kasihan banget ya orang tua dibuang ke hutan. Aduh, jangan sampai deh, nggak kebayang. Biasanya orang-orang tua yang ditinggalkan akan perlahan meninggal karena kelaparan dan dikabarkan mereka menghantui hutan tempat mereka meninggal. Di Jepang kebiasaan kuno ini disebut Ubasute. Sebenarnya sih nggak cuma di Jepang aja zaman dulu yang melakukan tradisi ini nih. Di sejumlah negara Asia lain seperti Korea, mereka juga pernah melakukan tradisi ini di masyarakatnya. Nah, oleh sebab itu, masyarakat Jepang percaya bahwa ada banyak sekali arwah-arwah gentayangan di hutan Aokigahara ini. Nah, arwah-arwah itu dipercaya mereka itu yang sering mengajak orang-orang untuk mati di sana. Jadi kenapa mungkin banyak orang yang bunuh diri di hutan Aokigahara tersebut. Nah, selain mitos Ubasute, dikatakan ada juga mitos yang menyebabkan hutan Aokigahara ini menjadi tempat favorit bunuh diri oleh orang-orang Jepang di sana, dikarenakan adanya sebuah novel yang ditulis oleh Seicho Matsumoto pada tahun 1960. Penulis novel Seicho Matsumoto ini menulis novel yang berjudul Kuroi Kaiju. Nah, kisah yang ditulisnya di dalam novel tersebut berakhir dengan tragis. Dua pasangan yang saling mencintai mati bunuh diri bersama di hutan. Nah, sejak novel itu melejit, kasus bunuh diri yang dikabarkan juga semakin meningkat. Nah, menurut laporan pemerintah Jepang, lebih dari 100 orang melakukan bunuh diri di Aokigahara, yaitu antara tahun 2013 sampai 2015. Wah, gila. 100 orang per tahun, bayangin sebulan ada berapa orang itu ya. Aduh, males ngitung lah, hitung sendiri. Nah, 100 orang itu tuh nggak cuma berasal dari Jepang aja loh. Mereka juga ada yang berasal dari luar wilayah Tokyo. Yang artinya memang orang-orang itu datang ke Aokigahara memang sengaja udah niat bunuh diri, coy. Jauh-jauh amat mau bunuh diri mesti ke Jepang. Nggak capek ya? Terus ngabisin tenaga, ngabisin duit juga buat kesana. Tapi zaman dulu nggak tahu ya, udah ada transportasi apa itu aku nggak tahu sih. Nah, dengar-dengar juga Jepang itu masuk dalam daftar negara maju dengan angka bunuh diri tertinggi.
Gak nyangka juga negara dengan teknologi yang luar biasa di Jepang itu jadi negara tempat bunuh diri. Nah, hutan Aokigahara ini dianggap sebagai tempat populer untuk bunuh diri setelah Golden Gate Bridge. Karena semakin besarnya angka kematian bunuh diri di Jepang, jadi pemerintah tuh sampai harus menyembunyikan angka kematian bunuh diri di Aokigahara tersebut agar menghentikan tempat itu menjadi tempat populer untuk bunuh diri sih, gitu maksudnya. Jadi pemerintah Jepang tuh nggak ngasih tahu setiap tahunnya berapa angka kematian ada di sana, biar orang-orang lain yang pengen bunuh diri tuh nggak tambah. Berbagai analisis juga menunjukkan kalau penyebab bunuh diri di Jepang adalah krisis ekonomi yang melanda negara itu pada tahun 1990-an. Nah, hutan Aokigahara mempunyai pepohonan yang rata-rata memiliki tinggi 10 kaki. Pepohonan di sana itu mempunyai daun yang rimbun dan padat sehingga membentuk kanopi pada hutan. Jadi hutan itu tuh benar-benar lebat sampai nggak ada sinar matahari itu sampai susah masuk di celah-celah hutannya gitu loh. Nah, karena pohon-pohonnya yang benar-benar lebat itu, jadi Aokigahara ini terkenal memiliki suasana yang hening dan sunyi, dan pastinya juga menakutkan ya. Nah, karena kesunyian dari hutan ini, dikabarkan suara-suara hantu yang merintih dan menangis bisa terdengar dari jarak jauh. Ya bayangin, saking benar-benar sunyi, sepi, bahkan kalian tuh bisa ngedengar suara nafas kalian sendiri. Jalan-jalan di sana, rumah ogah. Nah, kemudian di sana itu jarang sekali ditemukan hewan-hewan liar. Mungkin dikarenakan karena di sana itu tidak banyak sumber makanan untuk hewan-hewan tersebut. Jadi hewan-hewan itu pada nggak ada yang mau ke sana, jadi mereka tuh ngejauh dari hutan Aokigahara ini. Nah, sebagian besar hewan yang hidup di hutan Aokigahara ini adalah hewan-hewan nokturnal. Hewan nokturnal itu adalah hewan yang biasa beraktivitas di malam hari. Mungkin contohnya kayak kelelawar, terus apalagi ya hutan-hutan ini malam hari ya. Meskipun dipenuhi dengan pepohonan yang lebat dan jalur pendakian yang cukup berbahaya di sana, tapi untuk menentukan berapa jumlah orang yang bunuh diri di tempat ini, namun jumlah jenazah baru yang ditemukan setiap tahunnya itu bertambah. Setiap tahunnya, bahkan hingga ratusan orang. Di tahun 2003 aja nih, ditemukan sekitar 105 jenazah di dalam hutan ini. Setahun doang loh, 2003 ada 105. Mereka ngapain ya bunuh diri? Nah, pemerintah Jepang pada waktu itu juga nggak tinggal diam aja loh. Jadi udah dari 10 tahun silam, pemerintah Jepang itu sudah memasang rambu-rambu larangan untuk bunuh diri. Jadi bayangin dong, biasanya di hutan kalian kan kalau lihat rambu-rambu itu jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, atau misalkan untuk yang biasa mendaki gunung pasti kan ada kayak pos 1 atau pos apa, larangan-larangan yang lainnya, mungkin biasanya nama pohon atau apalah gitu. Nah, di Jepang itu di Aokigahara ini nih dipasangnya rambu-rambu larangan untuk tidak bunuh diri. Bayangin dong, gak cuma rambu-rambu doang, jadi di Jepang itu sudah dibentuk suatu badan atau petugas hutan yang udah dibentuk, yang setiap tahunnya mereka akan menyusuri hutan Aokigahara ini untuk mencari jenazah-jenazah di sana, siapa tahu ada yang bunuh diri itu. Jadi udah ada sendiri nih orang-orangnya yang biasa nyari jenazah di Aokigahara ini. Dan sampai di Aokigahara itu dipasangi kamera pengawas loh. Bayangin, hutan dipasangin kamera pengawas. Yang ngawasin tiap hari lihat apaan ya. Hal itu dilakukan supaya mencegah atau mengurangi orang-orang yang akan bunuh diri di sana. Jadi nggak heran kalau misalkan kalian nih pergi ke Aokigahara, terus lihat papan peringatan bunuh diri. Jadi tulisan papannya itu biasanya kayak gini nih. Biasanya isi pesan yang mengunggah. Itu contohnya kayak, hidupmu merupakan anugerah berharga bagi orang tuamu, atau pikirkan kembali tentang keluargamu. Ya pokoknya kata-kata yang bikin orang supaya nggak melakukan hal bunuh diri lagi lah, yang kayak gitu contohnya. Selain tempat untuk bunuh diri atau disebut Suicide Forest, hutan Aokigahara ini juga punya fakta-fakta lain. Nah, sekarang aku mau ngebahas fakta-fakta lain mengenai hutan Aokigahara ini. Yuk kita bahas. Nah, fakta lain yang pertama mengenai hutan Aokigahara ini adalah tentang roh Yurei. Menurut cerita-cerita rakyat Jepang, roh yang dikenal dengan nama Yurei ini dianggap menghantui hutan Aokigahara dalam waktu yang sangat lama. Biasanya hantu Yurei ini digambarkan dengan sosok wanita yang berwajah pucat, dengan baju putih panjang, dan rambut berwarna hitam. Kalau di Indonesia mungkin kayak kuntilanak kali ya.
kuntilanak. Kalau di Indonesia kan kuntilanak tuh, kalau di Jepang nama kerennya di Jepang Yurei gitu kali, sama-sama kali, soalnya sama pakai baju putih, rambut panjang hitam, terus wajahnya pucat. Yaudah. Nah, Yurei ini dianggap sebagai perwujudan roh-roh orang-orang yang bunuh diri di sana, dan roh-roh ini tuh nggak akan bisa lepas dari hutan Aokigahara. Karena tradisi setempat, jadi tradisi di Jepang mengatakan bahwa mereka yang sengaja menghilangkan nyawanya sendiri tidak akan dapat bergabung dengan roh-roh leluhur mereka. Nah, kepercayaan Yurei ini pun masih dikenal sampai sekarang. Yang kedua, walaupun serem kayak gitu, tapi hutan Aokigahara ini tuh sering dijadikan tempat untuk berkemah. Nah, hal ini tuh cukup unik. Meskipun memiliki suasana yang menyeramkan, udah tahu banyak yang bunuh diri di sana, masih aja juga ada yang mau kemah. Gak kebayang. Hutan Aokigahara ini justru menjadi tempat favorit untuk berkemah. Jadi kalau misalkan kalian nih mau ada rencana mau kemah di sana, kalian tuh gak usah kaget kalau kalian tuh bakal didatengin sama petugas-petugas di hutan Aokigahara. Dan pasti kalian akan diusir di sana. Soalnya petugas ini berpikir mungkin kalian kesana tuh dikirain mau bunuh diri, padahal sebenarnya mau berkemah. Sampai ada yang bilang, enggak pak, saya tuh kesini tuh mau kemah, cuman kemah doang, saya pengen menikmati suasana yang tenang. Tapi tetap aja pasti petugasnya bakal mengusir kalian untuk kemah di sana. Tapi masih banyak banget loh orang yang mau kemah di sana. Kalau gue mah ogah. Dan petugas juga pasti bukan mengira kalian akan bunuh diri di sana juga, tapi di sana tuh juga banyak para pemulung yang biasa menjarah harta benda yang ditinggalkan oleh orang-orang yang bunuh diri di sana. Jadi petugas ini tuh selain nyari jenazah, terus ngusir-ngusir orang yang datang ke sana biar nggak bunuh diri, sama mereka juga nyari-nyari pemulung-pemulung yang biasa ngejarah di hutan Aokigahara ini. Yang ketiga, fakta lain mengenai hutan Aokigahara ini adalah kompas yang bergerak aneh di dalam hutan. Ayo, pasti kalian berpikir kompasnya nih digerakin sama sesuatu yang ada di sana ya. Tapi enggak dulu, jangan, entar dulu. Kalau yang ini nih logis nih alasannya. Jadi, banyak laporan dari orang-orang yang menjelajahi hutan Aokigahara ini bahwa kompas tidak menunjukkan arah sebagaimana mestinya. Jadi hal ini menimbulkan adanya mitos mengenai aktivitas supranatural di dalam hutan Aokigahara. Padahal sebenarnya hal ini tuh bisa dijelaskan secara logis dan jauh dari kata aktivitas makhluk gaib atau yang sejenisnya kayak gitu deh. Hal ini tuh dikarenakan adanya kandungan besi yang sangat tinggi yang disebabkan oleh lava di lantai hutan. Karena mengingat hutan Aokigahara ini berada di bawah Gunung Fuji yang masih aktif, inilah yang menyebabkan respon magnet seperti kompas sering bergerak di dalam pola yang tidak teratur ketika seseorang berada di dalam hutan Aokigahara. Jadi karena medan magnetnya itu, jadi jarumnya tuh nggak ini loh, pasti gerak-gerak, nggak tentu arahnya gitu. Jadi bukan karena makhluk-makhluk gaib di sana. Padahal sebenarnya kalau ada alasan mengenai makhluk gaib pasti lebih seru, ya kak? Yang keempat, hutan Aokigahara ini memiliki gua es abadi. Nah, salah satu yang menjadi daya tarik hutan Aokigahara ini adalah terdapat gua es abadi di dalamnya. Gua es itu adalah gua es Narusawa. Gua es Narusawa adalah gua yang tetap membeku sepanjang tahun dan memiliki suhu rata-rata hanya 37,4 derajat Fahrenheit. Nah, gimana menurut kalian cerita mengenai hutan Aokigahara ini? Oke guys, sekian dulu video aku hari ini. Terima kasih bagi yang udah menonton. Jangan lupa like dan subscribe dan juga komen untuk saran-sarannya. Dan jangan lupa juga untuk nyalain lonceng notifikasinya agar kalian tahu kalau aku lagi upload video baru. Stay safe semua dan sampai jumpa.